Oke, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sambil kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini yang kita pengen bahas adalah tentang WBS ya, weak breakdown structure, bukan weak ya, work breakdown structure. WBS sebenarnya salah kaprah ya kalau dibaca WBS karena itu bahasa Inggris mestinya WBS maksudnya begitu ya, tapi ya sudah karena kita ini Inggrisnya Inggris Jawa ya sudah baca dengan WBS. Oke, saya share screen. Saya share screen all saja, saya nggak usah pindah-pindah. Kalau ada teman yang join dan belum saya admit, tolong saya dikabari ya. Biasanya harus berpindah layar ya. Oke, ini ada beberapa. Oke, baik tentang WBS. What is WBS? WBS itu prinsipnya adalah menguraikan, merupakan hasil penguraian pekerjaan utama menjadi aktivitas yang harus dikerjakan tim proyek untuk memenuhi sasaran dalam project scope. Apa ini maksudnya? Dari kalimat ini mungkin agak susah dipahami, tetapi prinsipnya bahwa kalau kita berbicara WBS itu pada dasarnya adalah kita memecah pekerjaan menjadi pekerjaan yang lebih kecil-kecil. Ya, kerjanya besar menjadi lebih kecil-kecil. Nah, kalau di dalam PMBOK, kita bicara atau kita diskusi tentang WBS itu berarti kita belajar tentang ini manajemen waktu prinsipnya. Pada dasarnya itu dulu, manajemen waktu, project time management. Nah, ini slide-slide ini sudah ada di Classroom. Ini slide nomor 4 ya, project time management, nanti silakan dicari. Ini saya gabung-gabung materinya. Nah, prinsipnya yang tadi dengan Microsoft Project ini kalau kita buat nanti seperti ini. Ini contoh proyek, yang ditulis menjadi daftar pekerjaan kecil-kecil. Nah, nanti ini sekedar contoh saja. Nanti untuk pekerjaan Anda, silakan Anda buat misalnya sistem informasi perpustakaan, misalnya begitu ya. Misalnya nanti seperti itu. Kalau ini contohnya adalah ini dalam rangka untuk membuat bangunan fisik, membuat gedung, mulai dari pembersihan tanah, membersihkan, kemudian membuat fondasi, membangun tembok, kemudian memasang atap, dan melakukan pemasangan elektrik, pemasangan pipa, pengecatan, landscaping, dan finish. Nah, ini adalah contoh pekerjaan kalau kita mau membangun rumah kira-kira seperti ini. Ini pekerjaan contoh proyek, tapi proyek non IT. Nah, kalau proyek yang IT, contohnya ada di file PDF yang modul 1 praktikum. Nah, yang ini. Nah, ini modul 1 ini juga sudah saya pasang di Classroom.
contohnya nanti. Nah, terus lembar kerja nanti di modul satunya nanti ini untuk contoh saja proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan dengan urutan aktivitas misalnya seperti ini mulai dari analisis, desain, coding, testing atau UAT, instalasi, pelatihan, implementasi, maintenance. Itu langkah utamanya. Kemudian subnya juga bisa dilihat di sini, mulai dari analisis itu isinya ini, desain isinya ini, kemudian dan seterusnya, coding isinya. Nah, ini adalah WBS yang paling kelihatan. Jadi WBS itu prinsip kita memecah pekerjaan. Kalau kita membangun sistem informasi perpustakaan, itu langkahnya sebenarnya apa sih? Kalau mau pengen tahu breakdown-nya, pecahannya, ingat mata kuliah software engineering RPL. Di dalam RPL kita mengenal SDLC, di mana SDLC itu dimulai dari analisis, desain, coding, testing, kemudian diinstalasi, pelatihan dan implementasi. Itu langkah dasarnya di dalam software engineering. Nah, nanti tinggal nanti disesuaikan dengan pekerjaan yang Anda lakukan di magang. Magang Anda pekerjaan utamanya apa? Ini menjadi judul kan. Ini misalnya adalah pengembangan proyek sistem informasi perpustakaan. Ini judulnya. Pekerjaan Anda kan itu. Tapi selama yang Anda lakukan mulai dari datang awal sampai akhir nanti, maka Anda akan melakukan proses dimulai dari analisis sampai terakhir. Nah, mungkin di magang Anda mungkin maksimal sampai testing lah ya paling ya, buat testing. Mungkin yang ini bisa jadi nggak sampai instalasi, latihan, belum bisa jadi nggak sampai. Dan kalau yang magangnya proyeknya temanya bukan membangun software, bisa jadi langkah-langkahnya mungkin menjadi berbeda. Jadi jangan terpaku karena ini contohnya adalah pengembangan sistem informasi, kemudian Anda membuat ini, nggak juga. Tapi kalau misalnya proyek Anda macam-macam, proyeknya kan beda-beda nanti ya. Ini silakan disesuaikan. Prinsipnya Anda pecah proyek Anda itu menjadi langkah-langkah. Dipecah menjadi langkah-langkah boleh, atau dipecah menjadi pekerjaan kecil-kecil, pekerjaan yang lain-lain. Contohnya begini, kalau ini saya contohkan pekerjaan fisik. Misalnya Anda mau membersihkan rumah, nyapu lah, gitu. Nyapu. Rumah Anda misalnya ukurannya 100 meter. Nah, memecah pekerjaan menyapu rumah atau membuat WBS itu bisa dikatakan misalnya di pecahannya, kalau ini langkah satu analisis, maka pecahan menyapu itu bisa jadi nomor satunya adalah menyapu ruang tamu. Kemudian yang kedua di sini menyapu ruang keluarga. Berikutnya di sini adalah menyapu kamar nomor 1, dan kamar nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini mecahnya bisa menjadi step-step, langkah-langkah, atau bisa dipecah menjadi parsial atau bagian-bagian. Silakan saja nanti disesuaikan. Prinsipnya kita pengen memecah pekerjaan yang besar itu menjadi pekerjaan yang lebih kecil sehingga lebih mudah dijalankan, lebih mudah dipantau, lebih mudah diawasi, dimonitor, lebih mudah. Ya, kayak misalnya nih analisis, gitu ya. Analisis ini kita tahu, ternyata pekerjaan analisis itu dimulai dari satu observasi, wawancara dan seterusnya. Kita bisa ngukur observasinya sudah atau belum, wawancaranya sudah atau belum, minat sudah atau belum. Kita checklistnya jadi lebih mudah. Gitu. Kemudian kalau ini sudah, berikutnya kita masuk ke langkah yang nomor 2. Nah, nomor 2 ada subnya lagi. Nomor 3 ada subnya lagi. Nah, itulah WBS. Kira-kira ceritanya begitu. Jadi prinsipnya menyusun dokumen WBS itu sebenarnya kita semacam membuat time schedule lah, membuat jadwal. Ya. Kerjaan kita pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil-kecil, menjadi lebih mudah untuk sekali lagi dikelola, lebih mudah dipantau, lebih mudah dimonitor, dan lebih mudah dilaksanakan. Oke. Prinsipnya itu WBS. Nah,
Nah, nanti langkahnya setelah Anda download, Anda install Microsoft Project, coba Anda bikin project baru, Anda beri judul, kemudian Anda buat ini aktivitasnya, mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Ingat bahwa ini sebenarnya kita bisa apa namanya sub kan ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini langkah 1 dan 7 ini bisa Anda buat, ini langkah utama 1, langkah utama yang kedua. Ini adalah sub. Nanti bisa di indentasi ya. Di Microsoft Project itu bisa diindentasi. Bisa disisipkan subnya. Begitu. Nah, ini tutorial di Microsoft Project di YouTube banyak bisa dilihat. Nah, pertama yang Anda buat cukup mulailah dari aktivitasnya dulu. Ini dibuat, kemudian Anda masukkan kolom berikutnya durasi, dan Anda masukkan kolom berikutnya adalah prasyarat. Durasi itu berapa hari. Prasyarat itu misalnya gitu. Nomor 4, pengumpulan dokumen, itu syaratnya nomor 3. Maksudnya apa? Nomor 3 itu syaratnya ini. Jadi pengumpulan dokumen bisa dilakukan kalau nomor 3 sudah selesai. Contohnya begitu. Nomor 6 misalnya. Pembuatan DFD. Pembuatan DFD itu prasyaratnya 4 dan 5. Oh, artinya berarti nomor 6 ini bisa dilakukan kalau nomor 4 dan nomor 5 sudah selesai. Kalau nomor 4 dan 5 ini belum selesai, maka 6 tidak boleh dilakukan atau belum bisa dilakukan. Nah, ini prasyarat itu begitu. Nah, dengan adanya prasyarat, nantinya kita akan bisa punya urutan gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini Anda bisa mulai dari modul 1 ini. Nah, nanti kalau Anda sudah masukkan di kolom yang berikutnya, yang ini, ini agak blur ya. Nanti Anda akan memperoleh diagram ini, diagram Gantt. Ini namanya diagram Gantt. Seperti ini, diagram waktu, kayak time schedule aja sebenarnya nanti jatuhnya. Nanti bisa dipelajari. Oke. Nah, ini nanti yang mungkin Anda buat, kemudian kalau sudah nanti Anda bisa simpan filenya, file Microsoft Project itu MPP, nanti bisa disimpan menjadi PDF, dan nanti kemudian bisa PDF-nya yang Anda kirimkan, Anda upload ke Classroom nanti. Begitu. Nah, oke, saya balik ke file PowerPoint yang tadi. Nah, ini nanti WBS prinsipnya ada yang sub-subnya nanti. Nah, kita mengatur jadwal waktu proyek itu ada yang namanya pendefinisian aktivitas untuk mendefinisikan langkahnya apa saja. Kemudian mengurutkan sequencing. Kemudian kita bisa melakukan estimasi resources ya. Estimasi resources maksudnya apa? Ketika Anda punya proyek, misalnya pengembangan sistem informasi, atau proyeknya adalah membuat SOP, atau proyeknya adalah membangun master plan, atau proyeknya bisa jadi instalasi network, maka resources yang Anda butuhkan berapa? Anda butuh programmer berapa? Anda butuh alat-alatnya berapa? Anda butuh laptop berapa biji? Dan seterusnya. Jadi ini resources itu bisa alat-alat, bisa bahan, bisa personal, dan seterusnya. Kemudian estimasi tentang durasi. Durasinya Anda mau Anda kerjakan berapa lama? Atau proyek ini Anda mau selesaikan dalam berapa lama? Nah, ini nanti bisa diperkirakan dari proyek itu. Nah, kalau sudah punya ini, kemudian kita bisa mendevelop jadwalnya. Jadwalnya bisa kita atur. Kalau nanti sudah kita dapatkan ininya. Nah, diagram Gantt yang seperti ini. Nah, diagram yang seperti ini artinya jadwal itu nanti sudah bisa kita peroleh. Jadwal sudah kita peroleh. Tuh, balik lagi. Oke, jadi tadi mulai dari macam-macam ya, mulai dari activity definition, sequencing, estimasi resources,
estimasi durasi, mendevelop schedule, dan ini kalau sudah jalan nanti, kalau proyeknya sudah berjalan, maka Anda bisa melakukan kontrol, bisa melakukan pengendalian jadwalnya tepat waktu atau tidak, molor apa tidak, bisa dipercepat atau tidak. Nah, ini di sini schedule kontrolnya nanti bisa dilakukan. Oke. Oke, nanti prinsipnya itu. Jadi membuat ini. Nah, nantinya nanti masih akan ada beberapa pengetahuan nanti bisa dibaca dan juga bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Jadi nanti kita bisa mengetahui bagaimana ya. Bentar. Ada istilah yang disebut dengan critical path. Ya. Ada critical path. Nah, critical path itu apa? Ini nanti perlu dipelajari juga. Jadi kalau Anda sudah mengendalikan sebuah proyek, maka Anda bisa melakukan pengendalian. Oh, jadwal-jadwal yang di sini, yang merah ini berarti jadwal yang kritis nanti. Jadwal yang kritis ini harus hati-hati, jangan sampai kelewatan, jangan sampai molor. Nah, ini disebut nanti dengan critical path. Nah, nanti ada penjelasannya. Oke. Gitu. Terus nah, masih ada yang join. Nah, terus nanti aktivitas ini ada yang sifatnya macam-macam ya, dependency type. Ada aktivitas itu yang sifatnya seperti ini, finish to start. Jadi kalau aktivitas seperti ini, artinya apa? B ini bisa dimulai setelah A selesai. Ini yang ini, finish to start. Kemudian ada juga aktivitas yang karakternya adalah SS, start to start. Task B atau pekerjaan B tidak bisa dimulai kalau A-nya tidak dimulai. Jadi A dan B ini harus mulai bareng. Kalau yang pertama tadi B itu bisa dimulai setelah A selesai, sedangkan yang kedua ini A dan B ini harus dikerjakan bersama-sama, startnya yang bareng. Startnya yang bareng. Nah, sedangkan kalau yang ketiga ini adalah finish to finish. Ini A dan B ini dua pekerjaan yang dilakukan mereka harus finish-nya bareng. Harus finish-nya bareng. B tidak bisa finish sampai A itu finish. Jadi ini finish-nya harus bareng. Harus nunggu. Jadi kalau ada misalnya ada yang sudah mau selesai, tunggu dulu baru ini nanti kan finish-nya bareng. Nanti ada yang seperti itu. Ada juga yang karakter ini start to finish. Start to finish itu di sini B tidak bisa finish kalau A itu tidak dimulai. Jadi B akan finish kalau A dimulai. Nah, ini contohnya nanti agak susah nih nyari contohnya. Kalau yang ini relatif gampang, nanti ada contohnya. Yang terakhir ini kasus-kasus khusus. Nanti kalau memang ada, ya nanti kita lihat. Tapi kalau belum tentu ketemu ya. Oke, itu macam-macam ya, macam-macam urutan dalam proyek nanti menjadi seperti itu. Ya, memang ini ada kendala ya. Kalau kita bisa luring itu bisa ketemu di lab, bisa ngobrol bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Nah, ini nanti akan nyaman kalau Anda sudah install Microsoft Project. Oke ya, minggu depan usahakan dalam 1 minggu ini Anda sudah install, sudah download dan install Microsoft Project, sudah membuat modul 1 tadi. Nah, minggu depan kita coba membahas tingkat nanti kesulitannya seperti apa, ada problem seperti apa, nanti masing-masing bisa menunjukkan layarnya masing-masing, walaupun tidak semua, nanti sampling lah beberapa gitu. Oke, minggu depan kira-kira seperti itu. Nah, ini pengenalan saja bahwa kira-kira kita ini di dalam mengelola proyek ini kita bisa membuat WBS pecahan dari proyek itu kita pecah-pecah, kita atur urutannya, kita atur kapan mulainya, itu di sana.
WPS. Nanti bukan tidak mungkin nanti ketika Anda di lokasi magang dan magang Anda pada perusahaan-perusahaan yang memang berbasis project, maka biasanya orang-orang project itu juga ngomongnya ya ada ngomong tentang WPS. Tapi kalau tempat magang Anda ini tidak berbasis project, mungkin mereka tidak bicara WPS. Ya. Bisa jadi begitu. Jadi ya agar Anda nggak ketinggalan kalau misalnya supervisor Anda di lokasi magang itu ngomong WPS supaya nanti Anda juga bisa nyambung. Saya kira begitu. Terus, nah, ya itu beberapa hal yang bisa kita bahas. Jadi prinsipnya saya ingin memperkenalkan WPS dulu dalam dalam apa namanya dalam waktu yang hanya singkat begini. Sekali lagi untuk bisa mendalami bagaimana membuat WPS, Anda harus install dulu Microsoft Project-nya. Sebenarnya nggak harus Microsoft Project ya. Banyak tools project itu yang sifatnya open source, itu ada juga. Silakan deh, boleh. Microsoft Project sudah saya sediakan dari kampus, saya buka. Silahkan diambil, di-download. Saya taruh di Classroom. Yang sudah punya, nggak usah download. Lumayan. Ngirit bandwidth. Yang penting Anda punya di laptop Anda sudah install. Jadi kalau ada kesulitan instalasi, silakan kabari. Nanti bisa kita bahas bersama Mas Ito juga. Oke. Nah, ini yang pakai rumus-rumus next saja. Nah, ini kita bahas nanti setelah Anda yang ada GPM, critical path method, menentukan critical path, ini next saja nanti. Nah, kalau ini langsung kita bahas sebelum Anda mencoba Microsoft Project, nanti agak susah membayangkannya. Oke. Nah, so far sampai di situ tentang WPS. Sedikit pengetahuan tentang WPS tentu banyak. Tidak hanya terbatas di tidak hanya terbatas di slide-slide yang sudah saya sediakan, tapi banyak hal di sana. Prinsipnya itu. Nah, sampai di sini tentang WBS. Barangkali ada yang perlu dikomunikasikan, ada yang perlu didiskusikan, ada yang ditanyakan. Silakan. Enggak ngalor itu bahasnya. Atau malah ada yang sudah membuat di proyeknya mungkin sudah diminta membuat WBS, barangkali ya bagus juga. Ya, silakan. Belum ada atau enggak ada? Oke. Saya singgung lagi tentang modul praktikum ya. Ini ada sebentar saya share lagi screen-nya. Oke. Jadi ini modul 1 ya, modul 1 praktikum. Kalau praktikum ya ini kita pakai untuk minggu pertama. Tapi fleksibel. Kadang mungkin hanya modul 1 ini yang bisa dieksekusi pada saat minggu pertama. Tetapi tergantung situasi. Bisa jadi modul 1, 2, 3, 4 ini bisa kita kebut dalam hanya 2 minggu. Hanya dalam 2 kali pertemuan. Tergantung banyak hal, tergantung situasinya ya. Ini nanti tinggal Anda coba-coba saja mulai dari modul 1,
Kemudian sampai modul 4 ini semuanya tentang WBS. Nah, sedangkan yang lain, yang modul 5, modul seterusnya ini adalah dokumen-dokumen proyek, ya, dokumen-dokumen proyek yang sebagian sudah Anda lakukan. Anda sudah menyiapkan dokumen kontrak, project plan, ruang lingkup, dan seterusnya. Progress report belum, ya. Nah, setidaknya sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya di sini. Nah, ini tentang waktu. Oke. So, kemudian ini modul versi non-stop. Saya sebut versi non-stop. Ini tidak dipisah. Ini tidak dipisah antara modul 1, 2, 3, 4. Ya. Ini nyambung dan ini belum saya edit ini langsung nyambung full sampai 1, 2, 3, 4. Ini dengan contoh yang berbeda. Ini menggunakan contoh tadi membuat rumah, sedangkan yang modul 1 tadi adalah contohnya adalah membuat sistem informasi perpustakaan. Nah, mudah-mudahan nggak bingung. Yang modul 1 berkelanjutan ini, nanti yang modul lepas-lepasan coba saya cari lagi filenya, tadi baru ketemu yang modul 1, mudah-mudahan modul yang lain. Oke, sampai sini dulu. Ada komentar? Tidak ada? Sudah. Kalau tidak ada, materinya itu aja dulu tentang WBS, pengenalan. Prinsipnya Anda buat dulu, Anda lakukan download Microsoft Project, Anda instalasi, kemudian Anda coba modul 1-nya dulu ya. Modul 1 untuk praktikumnya yang ini tadi, Anda eksekusi dalam minggu ini. Nah, hari Senin minggu depan sudah Anda siapkan, sambil nanti kita cross check bersama-sama. Saya kira gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada diskusi, materi bisa kita akhiri. Selamat mencoba, selamat mendownload, selamat menginstal. Lumayan ya, 270-an mega untuk yang mau download. Disiapkan dulu, mungkin agak butuh waktu. Terutama yang pakai data. Ya, kalau yang pakai WiFi ya tinggal klik saja gitu kan. Baik, saya kira begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri. Nah, ini ada yang baru join, baru saja ini. Tapi tidak apa-apa, selamat datang untuk yang baru bergabung. Dan ini sudah akan kita akhiri di sini. Oke, baik. Selamat, sebentar, sebelum kita akhiri. Saya pengen tahu sekilas progres magang. Yang dulu kalau nggak salah ada yang magangnya itu dimulai sekitar bulan April atau Mei gitu, agak lama gitu. Itu dulu siapa ya? Apakah semuanya sudah start? Yang dulu di mana? Kalau nggak salah dinas koperasi ya Pak ya? Yang di dinas koperasi yang harus menunggu giliran kedua atau ketiga dulu siapa itu? Udah, nanti nyusul di chat di WA ya. Chat di WA, kita progres lagi. Sebenarnya pengen, ya, kenapa saya sering bertanya tentang magang? Karena ya magang itu saya anggap bagian dari proyek yang memang harus kita lakukan. Yang Anda sebagai pelaku proyeknya bagian dari proyek. Kebetulan kita mata kuliahnya dalam manajemen proyek, sehingga saya memang ya kepo gitulah, saya perlu tahu lah progresnya seperti apa, walaupun saya bukan pembimbing magang untuk seluruh mahasiswa, sebagian ada di bimbingan saya, di sebagian dibimbing oleh dosen yang lain, tapi saya mencoba untuk memantau untuk progres magangnya. Baik, saudara sekalian, saya kira itu bisa kita akhiri untuk obrolan kita malam hari ini, dan sekali lagi
Selamat untuk mendownload, menginstal dan mencoba modul 1 praktikumnya. Gitu ya. Oke. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini kawan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak.